Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armina dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang akuntansi kehilangan dalam proses produksi. Jadi secara umum, akuntansi biaya memiliki tujuan untuk mencatat, mengendalikan, dan melaporkan seluruh biaya yang timbul selama proses produksi, agar perusahaan bisa mengetahui berapa biaya sebenarnya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, dalam dunia produksi, hasil yang kita dapat tidak selalu sempurna atau sesuai rencana. Kadang ada sisa bahan, produk rusak, produk cacat, bahkan produk yang hilang. Semua hal itu perlu dicatat dan dilaporkan dengan benar supaya laporan biaya produksi tetap akurat dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Perlakuan akuntansinya tergantung dari sistem biaya yang digunakan, apakah biaya pesanan atau job order costing, atau biaya proses atau proses costing. Perkenalkan, saya Nur Aini. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu biaya pesanan atau job order costing. Pertama, kita bahas dulu sistem biaya pesanan. Sistem ini digunakan kalau perusahaan memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Jadi, setiap pesanan punya catatan sendiri karena karakteristik produknya bisa berbeda-beda. Biasanya, sistem ini digunakan oleh perusahaan yang tidak memproduksi secara massal, seperti percetakan, bengkel, atau proyek konstruksi. Nah, dalam sistem ini, semua biaya, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead, dikumpulkan dan dihitung untuk tiap pesanan. Dan di sini juga perlu diperhatikan bagaimana cara memperlakukan sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat dalam laporan keuangan. Oke, di sini saya akan membahas sisa bahan terlebih dahulu. Sisa bahan atau scrap adalah bahan yang sudah tidak bisa dipakai lagi dalam proses produksi utama, tapi masih punya nilai jual. Contohnya seperti potongan kertas bekas dari percetakan, sisa logam dari proses pembuatan komponen, atau sisa kain dari pabrik pakaian. Kalau jumlah sisa bahan ini kecil atau tidak signifikan, hasil penjualannya langsung mengurangi HPP. Tapi kalau signifikan, artinya nilainya cukup besar. Maka hasil penjualannya diakui sebagai pendapatan lain-lain. Hal ini penting supaya laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi produksi yang sebenarnya. Sini kita bisa lihat jurnalnya. Jika tidak signifikan, kurangi HPP. Di debit, kas atau piutang, dan kreditnya HPP. Nah, jika signifikan, menjadi pendapatan lain-lain. Jurnalnya, kas atau piutang di debit, dan pendapatan lain-lain berada di kredit. Saya Nazwa Bunga Gevira yang akan membacakan slide selanjutnya, yaitu produk rusak atau spoilage. Produk rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas dan tidak bisa diperbaiki lagi. Misalnya dalam industri percetakan, hasil cetakan yang warnanya salah total atau sobek sehingga tidak bisa dijual ke konsumen. Kalau kerusakan normal artinya masih wajar terjadi dalam proses produksi, maka biayanya dibebankan ke pesanan terkait. Namun kalau kerusakan abnormal, misalnya karena kelalaian atau kerusakan mesin besar, maka biaya tersebut harus dicatat sebagai rugi periode berjalan. Dengan cara ini, kita bisa membedakan antara kerugian yang memang merupakan resiko produksi dengan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak wajar. Jurnalnya, debit rugi produk rusak, kreditnya barang dalam proses. Berikut ada produk cacat atau defisit produk. Bedanya dengan produk rusak, produk cacat masih bisa diperbaiki atau di-rework agar memenuhi standar. Misalnya baju yang jahitannya miring tapi bisa diperbaiki, atau produk minuman yang tutup botolnya tidak rapat tapi masih bisa disegel ulang. Kalau cacatnya normal, maka biaya perbaikannya dibebankan ke pesanan terkait. Tapi kalau abnormal, maka biaya perbaikan tersebut dicatat sebagai kerugian periode berjalan. Dengan begitu, kita bisa tahu berapa sebenarnya biaya tambahan yang muncul karena adanya perbaikan produk cacat. Jurnalnya yaitu debit rugi produk cacat, kredit, kas, gaji, dan bahan tambahan. Saya Retnasri Amalia, saya akan membaca slide selanjutnya, yaitu biaya proses accounting.
Perbedaan dengan sistem biaya pesanan, pada sistem ini produksi berlangsung terus-menerus dan massal, bukan berdasarkan pesanan individu. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar seperti pabrik makanan, pabrik semen, atau pabrik tekstil, di mana setiap produk melewati tahap produksi yang sama. Dalam sistem ini biasanya dikumpulkan per departemen atau tahap produksi, bukan per pesanan. Jadi fokusnya adalah perhitungan per biaya unit dari proses yang berkelanjutan, bukan biaya tiap pesanan seperti pada sistem sebelumnya. Selanjutnya saya akan membacakan sisa bahan dalam biaya proses. Dalam sistem biaya proses juga bisa terjadi sisa bahan, misalnya potongan bahan atau limbah yang masih memiliki nilai jual. Hasil penjualan sisa bahan tersebut bisa dikreditkan ke akun overhead pabrik atau ke harga pokok produk HPP, tergantung kebijakan perusahaan. Dengan begitu, nilai produksi yang dilaporkan tetap menggambarkan biaya sebenarnya, dan perusahaan bisa tetap efisien dan memanfaatkan bahan baku. Selanjutnya, saya Asmizara Safira akan menjelaskan slide berikutnya. Selanjutnya adalah produk hilang atau loss units. Ini bisa terjadi karena berbagai hal seperti penguapan, tumpahan, kebocoran, atau kesalahan proses produksi. Kalau kehilangan ini normal, artinya memang hal yang tidak bisa dihindari dalam proses produksi, maka biayanya dibebankan ke unit yang baik. Namun kalau abnormal, biasanya karena kecelakaan kerja, pencurian, atau kerusakan mesin, maka nilainya harus dicatat sebagai rugi periode berjalan. Tujuannya supaya perusahaan bisa mengetahui penyebab kerugian dan memperbaikinya di masa mendatang. Kehilangan fisik karena penguapan, tumpahan, dan lain-lain. Normal loss dibebankan ke unit baik, abnormal loss, rugi periode berjalan. Rugi produk hilang di debit, barang dalam proses di kredit. Selanjutnya perbandingan sistem biaya. Kalau kita bandingkan antara biaya pesanan dan biaya proses, bisa disimpulkan seperti: 1. Pada sistem biaya pesanan, biaya dikumpulkan per pesanan, cocok untuk produksi, tidak massal. Yang kedua, sedangkan pada sistem biaya proses, biaya dikumpulkan per tahap produksi, cocok untuk produksi besar dan berulang. Untuk scrap, spoilage, dan defektif, perlakuan akuntansinya tergantung apakah kejadian tersebut normal atau abnormal. Normal berarti wajar dan dibebankan ke produksi, sementara abnormal berarti tidak wajar dan dicatat sebagai kerugian periode berjalan. Produk rusak, spoilage, normal dibebankan ke produksi, abnormal rugi periode berjalan. Produk cacat, defektif, normal biaya rework masuk ke overhead, abnormal rugi periode berjalan. Jadi kesimpulannya, perlakuan akuntansi terhadap kehilangan dalam proses produksi sangat tergantung pada jenis sistem biaya yang digunakan dan sifat dari kerugian yang terjadi. Kalau kerugiannya normal, maka dibebankan ke produksi agar laporan biaya mencerminkan kondisi yang wajar. Sedangkan kalau abnormal, maka harus diakui sebagai rugi periode berjalan supaya laporan keuangan tetap jujur dan sesuai prinsip akuntansi. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan bisa mengendalikan biaya produksi secara efisien, mengetahui penyebab kerugian, dan membuat kepuasan yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.